Oke, ketemu lagi dengan KDS UPVC. Kali ini kita akan mereview rumah Bapak Pratna atau Bapak Nathanael yang lokasinya di Taman Gandaria, Jakarta Selatan. Oke, rumah ini pintu dan jendelanya banyak menggunakan UPVC. Ya, ada jendela sliding, lalu jendela swing, jendela jungkit, lalu pintu swing, ya, pintu sliding, ya. Oke, yuk kita lihat ke dalam yuk. Oke, ini adalah lokasi dapur. Lalu ada pintu swing. Pintu swingnya modelnya pakai panel, seperti ini. Bawah panel, tengah panel. Ya, kita pakai tiang tengah sebelah sini. Karena kenapa? Karena kita ingin desainnya dengan pintu utama. Atasnya kaca pakai list regal untuk kesannya klasik. Ya. Nah, pintu ini tingginya kurang lebih 3 meter. Kita lengkapi dengan sistem multi point locking. Terus sampai atas ya. Ya, sampai atas semua. Jadi lebih aman pengunciannya. Dilengkapi juga dengan engsel. Nah, seperti ini ya. Ini ada engsel. Lalu kita pakai door stopper. Ini ya. Pakai door stopper. Nah, door stopper ini fungsi untuk apa? Dibuka seperti ini, ya, pintu stop. Jadi kena angin nggak akan buka tutup dengan sendirinya. Ya. Nah, kita tutup seperti ini. Kita handle kita ke atasin seperti ini ya. Langsung kunci. Oke, kita lihat lagi yang lain yuk. Kita masuk ke dalam untuk lihat cek yang apa, jendela dapur ya, model sliding. Oke, yuk. Baik, ini ada jendela sliding 2 daun. Nah, seperti ini ya. Jendelanya agak tinggi, maka kita taruh handle-nya di sini. Ya, jadi mudah dijangkau. Kuncinya pun sama, kita pakai multi point locking. Tapi tidak sampai atas, kita pakai cuma 2 titik aja. Nah, seperti ini. Sebelah sini pun kita bisa buka. Nah, ya, karena posisi di dapur, rencana di sini ada meja dapur, jadi ini biar agak mudah dijangkau. Nah, kuncinya pun gampang, tinggal gini, ini, dah langsung kunci. Jadi lebih aman. Ya, dan UPVC tipe sliding ini lebih menghemat ruangan karena modelnya geser. Kalau misalkan swing sangat sulit dijangkau karena temboknya agak tinggi seperti ini. Oke, kita lihat lagi yang lain yuk. Baik, ini ada pintu swing, lalu jendela swing kita pakai kaca es. Lalu ini ada pintu toilet. Ini lokasi di area servis ya, di lantai mezanin. Ini pintu swing, kita pakai sistem kuncinya single lock aja, jadi kunci cuma 1 seperti pintu biasa. Kamar mandi ini pun sama, kita pakai sistem single lock, jadi kunci cuma 1 ya. Nah, kamar mandi bawahnya kita kasih jalusi seperti ini ya, kasih jalusi bawahnya ya, jadi untuk sirkulasi udara. Nah, ini pintu kamar. Nah, ini jendela swingnya ya. Nah, dibuka bisa selebar seperti ini ya, ini aman. Kita pakai sistem casement atas, casement bawah, kunci pun pakai sistem multi point locking semuanya ya, jadi lebih aman dan lebih kedap suara. Nah, kaca es ini fungsi untuk apa? Jadi dari luar tidak bisa lihat ke dalam, dari dalam pun agak-agak samar-samar lihat keluar. Ya, jadi lebih aman seperti itu. Ya, kita pakai joining seperti ini. Ya, tapi ini joining sangat kuat sekali. Ya, sangat kuat. Oke. Tutup pintu seperti ini. Nah, ini jendelanya agak lebar. Tapi kita pakai casement. Kita pakai casement 20 in dan itu tidak masalah. Ya, tidak akan turun, tidak akan miring-miring. Karena kita pakai sistem casement tuh yang heavy duty. Ya, bahannya sangat baik. Ya, mereknya Euroqueen. Standar kita KDS UPVC, kita pakai standar merek tuh satu merek semuanya. Pakai Euroqueen. Ya, itu barangnya sudah teruji, ya, sangat baik.
Oke, kita lihat lagi untuk ruangan lain. Baik, sekarang kita sudah di lantai 2, posisi di bagian belakang. Ini ada kaca mati. Kaca mati ada 3 lubang. Posisi dekat tangga sini ya. Ini. Lalu ada pintu swing. Ya, seperti biasa, pintu swing kita tuh dilengkapi oleh multi point locking system. Jadi kunci ada banyak. Lalu kita pakai sistem engsel. Itu tuh seperti ini ya. Nah, kita engkol ke atas, tinggal dikunci, selesai. Langsung lebih rapat semuanya. Nah, kita pakai joining. Ini semua kita pakai joining. Ya, ini joining semua ya. Karena biar lebih kuat. Jadi double cushion di posisi ini ya. Pakai joining biar lebih kuat jadinya. Oke, yuk kita lihat yang bagian depan. Baik, ini ada pintu swing. Ini jendela swing single. Nah, kita pakai joining di sini ya. Jadi lebih tebal, lebih kuat. Sistemnya, pintunya kita pakai sistem penguncian multi point locking. Nah, seperti ini. Kita pakai sistem engsel, lalu ini pakai panel UPVC. Nah, pintu ini dan jendela ini semua dilapisin double seal, sistem double seal. Jadi pakai karet, luar dalam pakai karet seperti ini. Ini karet, ini pun karet. Jadi lebih kedap suara, lebih rapat. Nah, fungsinya kalau sudah kedap suara, maka bagi penghuni dalamnya, ini kamar ya. Bagi orang yang tidur, yang tinggal di kamar tersebut lebih nyaman karena tidak terganggu oleh suara-suara luar. Jadi lebih nyaman, sistem multi point lock pun lebih aman ya. Nah, itu keutamaan dari KDS UPVC. Karet yang kita pakai pun kita pakai bahannya EPDM. Ya, EPDM itu bukan karet biasa, tapi karetnya elastis dan kuat, lebih tahan cuaca, tahan sinar UV semuanya. Ya, karet itu jangka waktu pemakaian pun lebih lama. Nah, jendela ini kita buka dari sini ya. Sistemnya pakai engsel, lalu pakai multi point locking sampai atas juga seperti ini. Ini merupakan standar dari KDS UPVC. Lalu ada windbreak. Windbreak itu fungsi buat apa? Kalau tidak ada windbreak, nah, jendela ini akan ke sana, akan terbuka langsung ke sana. Nah, kalau begini pakai windbreak, dia akan stop. Kita pakai windbreak itu atas dan bawah. Fungsinya buat apa? Kita pakai atas bawah. Nah, kalau kita pakai satu cuma di bawah aja, kita buka seperti ini atau kena angin, atasnya masih gerak. Tapi kalau ini atasnya sudah digerak. Karena atasnya kita pakai windbreak, kita bantu pakai windbreak. Memang harganya lebih mahal. Tapi secara fungsional ya, secara kekuatan jauh lebih baik dibanding pakai satu windbreak. Oke, yuk kita lihat lagi di lokasi berikutnya. Baik, kita sekarang posisi di kamar lantai 2. Ini ada jendela double swing. Modelnya seperti ini. Nah, ini tingginya kurang lebih ada 2,5 meter. Jadi lumayan tinggi ya. Kita tidak pakai engsel, kita ini pakai sistem casement. Nah, seperti ini. Sistemnya casement, kita tidak pakai engsel. Kenapa kita pakai casement? Karena KDS UPVC ini berpikir posisi jendela ini tidak ada balkon. Jadi kalau pakai engsel, maka untuk membersihkan kaca bagian luarnya itu sangat sulit sekali. Kalau pakai casement, kita masih bisa bersihkan kaca bagian luarnya seperti ini. Jadi ini ada rongga ya, ada celah. Nah, kita bisa masuk tangan kita ke sini untuk membersihkan kaca bagian luar. Nah, tinggi 2,5 meter ini biasanya banyak UPVC lain tidak sanggup untuk bikin jendela seperti ini pakai casement. Tapi KDS UPVC sanggup. Karena kenapa? Kita pakai casement yang barangnya sangat baik sekali. Ya, mereknya Euro Queen kita pakai. Ya, itu untuk heavy duty.
Jadi sangat kuat sekali untuk menopang jendela setinggi ini. Pakai casement. Kita pakai casement yang 20 in. Itu sudah cukup. Bahkan lebih dari cukup untuk 20 in. Sistem kunci kita pun pakai sistem multi point yang merupakan standar dari KDS UPVC. Nah, kunci ini kita kunci bawah sampai atas. Itu ada 5 titik penguncian. Jadi lebih rapat. Debu tidak masuk, air tidak masuk, dan pastinya lebih kedap suara. Ya, coba kita tutup. Nah, ini langsung rapat. Ini lebih kedap suara. Kalau mau kita tes, kita bisa tes. Nanti kita tes pakai kertas ya. Jadi kita untuk tes kerapatannya, kita pakai kertas nanti. Oke, yuk kita lihat yang lain dulu. Baik, ini ada kertas ya. Fungsi buat apa? Kita akan melakukan pengetesan kerapatan dari buatan KDS UPVC. Nah, untuk tahap awal, step pertama, kita coba tes seperti ini. Ini kertasnya nggak ada yang masuk, nggak bisa masuk ke dalam. Itu menandakan apa? Jendelanya rapat ya. Jadi karetnya ngepres. Nah, sekarang kita tes kertasnya, kita masukkan ke dalam dengan cara dijepit. Kita tes bagian atas. Bagian atas ini adalah bagian yang rawan jendela. Ya, kita masukin sedikit aja. Kita kunci. Nah, ini menandakan bahwa jendela kita buatan dari KDS UPVC sangat rapat sekali. Karetnya semua ngepres. Jadi sudah pasti kedap suara. Tidak perlu kita tes lagi pakai desibelmeter. Seperti ini pun sudah pasti kedap suara. Ini kita tarik ya. Sangat sulit tariknya karena ngepres banget. Nah, kita coba bagian sini ya. Bagian sini nih. Nah, ini kita masukin dikit aja. Sedikit. Dikit gini. Nah, kita kunci jendelanya. Seperti ini. Nah. Jadi sudah pasti rapat semuanya. Semua sisi rapat semua. Oke. Kita cek lagi yang lain. Baik, sekarang kita ada di posisi lantai 3. Ini di ruang teras belakang. Ini ada jendela kaca mati, jendela swing ya, kiri kanan. Lalu ada jendela kaca mati lagi. Modelnya bukan adu manis, tapi kita pakai tiang UPVC, tulang tengah di UPVC di sana. Ini ada pintu. Ya, super tinggi nih. Nah, seperti ini. Sistem kunci kita pakai multi point locking, ya, pakai multi point locking semuanya nih, sampai atas. Jadi sampai atas sudah pasti rapat kuncinya. Nah, ini ada jendela swing. Kita handle-nya posisinya di sini agar lebih ergonomis. Karena kalau posisi di as seperti ini sangat tinggi sekali, dijangkaunya agak susah. Kalau begini lebih gampang menjangkaunya. Dibuka lalu tutup pun jangkaunya lebih gampang, nggak susah. Nah, kita pakai sistem casement jendelanya. Nah, kita pakai tes lagi ya, pakai kertas. Nanti kita tes pakai kertas ini untuk cek kekedapannya dan kerapatannya. Yuk, kameranya maju ke depan. Ini kita ada kertas untuk mengetes seberapa rapatnya sih jendela UPVC bikinan KDS. Nah, kita tes kertasnya masuk sedikit aja masuknya, pas di bagian karet. Nah. Ya, ini sangat sulit ditarik. Ini menandakan apa? Menandakan jendela kepres, sangat rapat. Kita coba sisi sebelah sini ya. Masukin kertasnya dikit aja.
Dikit, kunci jendelanya. Nah, ini menandakan karetnya sangat ngepres sekali ke daun jendela. Nah, bagian penguncian, oke, kita tes juga ya. Ini kita masukin dikit aja, nggak banyak-banyak, dikit aja. Oke, di atas sini deh, lebih gampang. Ini sangat sulit sekali tarik, jadi agak keras sedikit. Ini menandakan UPVC, jendela UPVC bikinan KDS ya. Ini sangat rapat. Oke, kita tes lagi di ruang ibadah. Ruang ibadah ada pintu double swing, tingginya 3 meter. Yuk kita lihat. Baik, sekarang kita ada di depan ruang ibadah. Posisi ada di lantai 3. Ini ada pintu double swing, tingginya 3 meter. Ya, tinggi banget ya. Ya, tinggi. Mau pakai panel. Ya, pakai panel, pakai tiang tengah, sistem pakai multi point locking. Yuk, kita lihat ke dalam. Oke, ini ada pintu double swing, posisi di ruang ibadah tadi. Tinggi 3 meter. Sistemnya kita pakai kunci multi point locking. Jadi dari bawah sampai atas kita ada 7 titik penguncian. Sistemnya pun engsel bagian sisi kiri, sisi kanan itu ada 7 engsel per daun pintu. Nah, pintu UPVC yang lain tinggi seperti ini, maka dia penguncian pakai flashbolt. Flashbolt yang cetek atas, cetek bawah ya. Nah, bayangkan kalau tinggi segini, bagaimana nguncinya? Harus pakai kursi. KDS UPVC punya satu sistem namanya interlock flashbolt. Cukup pakai handle ini ya. Pakai handle ini. Nah, handle ini ya. Tinggal ditarik begini. Nah, dia langsung terbuka. Jadi kuncinya itu langsung otomatis bawah dan atas. Cara nguncinya seperti apa? Tutup ini. Handle-nya kebawain, langsung kunci. Ya, jadi kuncinya interlock flashboltnya langsung bekerja ke bawah dan ke atas. Jadi tidak perlu lagi pakai kursi atau tangga untuk kunci bagian atas. Nah, itu ini sebelahnya kunci kita tutup. Seperti biasa kita pakai sistem multi point locking dari Euroqueen. Kunci rapat semuanya sampai atas. Oke, yuk kita lihat yang lain lagi. Baik, ini kita ada jendela double swing, tapi bukanya ke dalam. Nah, seperti ini. Karena ini ruang untuk servis bagian apa namanya itu? Lorong dari lantai 3 sampai lantai 1. Ini sistemnya pakai casement, lalu pakai multi point locking kunciannya dari bawah sampai atas. Nah, bisa dilihat ya kuncinya ini sampai atas semua. Mengapa kita taruh handle-nya di sini? Nah, di posisi sini karena untuk lebih ergonomis. Jadi fungsinya untuk buka tutupnya itu lebih gampang. Kalau handle-nya tengah-tengah di sini itu sangat sulit sekali. Kalau posisi di sini lebih gampang. Penggunaannya lebih gampang. KDS UPVC selain kita bikin jendela yang kuat, ya mengutamakan kekuatan ya, lalu sistem kunci-kunci pun kita utamakan juga. Contoh seperti ini sudah kita pikirkan harus posisi di sini. Kalau posisi di sini itu sangat tidak ergonomis. Posisi ini itu sangat baik. Ya sudah kita pikirkan dan kita sudah diskusi dengan kontraktor dan arsitek dan mereka sudah oke. Nah, maka kita kasih bikin di sini. Nah. Langsung rapat. Karena ini untuk akses bersih-bersih bagian lorong. Jadi di sini ada untuk apa? AC ya, taruhnya di sini semua. Ya, bagian lorong sini. Jadi untuk bersihkan lebih gampang. Yuk kita lihat untuk yang terakhir kalinya dia ada di area servis di lantai 3. Yuk, silakan.
Oke, ini ada pintu swing single. Ini untuk kamar mandi. Jadi ini ada ruang ibadah sebelah sana, lalu ada pintu kamar mandi, jadi lebih gampang ya untuk ke toilet. Ada bovennya juga seperti oven. Kita selalu ada tutup air di sini. Ya, ada lubang airnya. Fungsi buat apa? Biar nanti air masuk itu nggak bocor. Oke. Ini ada pintu juga, ini pintu gudang. Sistemnya pakai multi point locking. Nah, sebelah sana ada ruang setrika pakai kaca. Nah, seperti ini. Kaca, ada jenis swing seperti ini ya. Ini area servis semua. Nah, KDSU PVC itu lebih mengutamakan kualitas. Harga sedikit mahal dibanding yang lain. Tapi kita lebih mengutamakan kualitas, lalu bikinnya yang baik, lalu hardware-nya pun yang berkualitas. Hardware itu adalah kunci, handle, casement, dan lain-lain, seperti itu. Ya, kita pakai barang-barang semua berkualitas. Dan sealant pun kita pakai barang yang berkualitas juga. Kita pakai merek Wacker. Kita tidak pakai merek lain, kita pakai merek Wacker. Karena sealantnya sudah terbukti itu sangat baik. Nah, KDSU PVC bikin jendela dan pintu itu tidak asal bikin. Jadi kita riset, semua di riset ya, riset dengan baik dan benar. Setelah di riset kita tes di proyek, kita tes buka tutup, kita coba gedor-gedor, tes kuncinya, semprot pakai air untuk tes kebocorannya. Ya, semua kita tes semuanya. Ya, setelah baik, ada rumus produksinya. Ya, itulah yang kita pakai untuk memproduksi jendela, pintu dan lainnya. Ya, oke, baik. Kita ketemu lagi untuk di video berikutnya. Ya, sampai jumpa.